Mudah-mudahan sahibul musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan kita semua yang bertakziah itu pun sama mendapatkan pahala seperti orang yang terkena musibah tersebut apabila kita bertakziah dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang sakit di mana mereka di rumah sakit menghadapi sakitnya tersebut, namun kita sekarang ini berada di sini diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Mudah-mudahan selagi kita sehat, kita selalu beramal soleh, berbuat baik. Ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Kira-kira nak lama atau nak pendek ceramahnya? Basinglah. Berarti pendek baik. Ngap? Woi, pendek baik katanya. Yang pendek baik, ya. Yang jelas, yang sedang-sedang baik. Tadi ceramah habis maghrib cuma 15 menit di Banten 6. Ya. Di Banten 6, 15 menit. Ya, kalau di sini kira-kira berapa lah? Nah, Bluetooth 10 menit, ya, sekitar 10 menit atau 15 menit insyaallah. Oke, setuju? Gangguan dulu. Baik, dalam kajian ilmu fikih, yakni ketika ada orang yang meninggal merawat jenazah, maka hak sesama muslim itu hendaklah orang yang meninggal itu yang pertama dimandikan. Betul? Yang kedua, nah gangguan puluh. Yang pertama hendaklah kita mandikan, yang kedua kita kafani, yang ketiga kita sholatkan, dan yang keempat kita kuburkan. Ya, kalau ada orang yang meninggal itu sesama Islam. Kecuali ada dua orang yang meninggal itu tidak harus dimandikan, tidak harus disolatkan. Dua orang yang meninggal ini yang tidak harus dimandikan, tidak harus disolatkan. Yang pertama orang yang mati syahid, tidak harus dimandikan, tidak harus disolatkan, langsung dikuburkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bayi keguguran. Ketika bayi itu belum keluar suara, ketika bayi itu belum menangis, maka bayi tersebut tidak dimandikan dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan. Itu. Jadi dua orang ini, yang pertama mati syahid, yang kedua bayi keguguran. Bayi keguguran yang belum menangis ini tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ya. Emangnya orang kita orang disambung nih ini. Ya.
Ngopi sedikit gue ngopi lah. Ya. Jadi orang yang mati syahid adalah mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran, ya. Maka apabila mereka mati dalam pertempuran tersebut, maka mereka tidak harus dimandikan dan tidak harus disolatkan. Ini termasuk orang yang mati syahid. Apakah orang yang mati syahid itu apakah dalam pertempuran peperangan saja? Tidak. Ada macam-macam orang yang mati syahid. Yang pertama, orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam di dalam sungai atau di dalam laut itu termasuk mati syahid. Lalu orang yang terbakar, ya, terbakar tidak bisa menyelamatkan dirinya dalam rumah atau sebuah gedung, kemudian dia mati, maka itu adalah mati syahid. Ya. Tutu mati sangit tutu, ya, kegudur. Sejen, wong mati sangit mah putus pacar, putus karo rabi, minum racun, akhirnya mati. Itulah mati sangit. Putus karo pacar, putus karo rabi, ora apa arane? Keingatan rabi baik, keingatan pacar baik, akhirnya putus asa minum racun. Makanya itulah yang disebut dengan mati sangit. Orang yang membunuh dirinya itu termasuk ahli neraka. Makanya jangan sekali-kali orang yang membunuh dirinya dengan pisau kelak di neraka, dia akan seperti itulah, seperti di dunia. Kalau dia mati dengan minum racun untuk membunuh dirinya, maka di akhirat pun, di neraka pun seperti itu. Ya, hati-hati makanya. Ya, silakan. Santai belah kita ya. Santai belah. Jabong dewe kabeh cerita ya. Ya, iya, terakhir juga santai belah. Iya, setengah wong dewe kabeh ya. Terus sampai mana kan? Sampai kita kan? Sampai Borang apa sampai Banten 6? Borang. Mati syahid tenggelam itu termasuk mati syahid. Kemudian terbakar itu mati syahid. Kemudian orang yang terkena reruntuhan, kita mungkin sedang bekerja di gudang atau bekerja di pasar atau sedang bekerja di suatu toko bangunan atau rumah, kemudian ada sesuatu yang menimpa kita, ada benturan keras, itu pun termasuk mati syahid. Orang yang tertabrak, orang yang tertumbur mobil atau orang yang ini, itu pun termasuk mati syahid. Berarti Bapak Arti ini termasuk mati syahid. Husnul khatimah. Karena matinya pada hari Jumat, maka dia akan dihindarkan dari fitnah kubur. Makanya minta-mintalah mati syahid. Minta-mintalah ditumbur mobil. Galada. Kalau kita ke Jawa, mintalah kita tenggelam kapal itu. Mati syahid. Janganlah. Mati syahid. Orang yang tenggelam, orang yang mati dalam lautan, hutang kita bebas, Pak. Kita banyak utang, dosa kita diampuni oleh Allah, hutang kita pun bebas. Kecuali matinya di daratan.
Makanya angkatan laut, prajurit dalam lautan itu lebih besar pahalanya daripada pahala angkatan darat. Kenapa? Karena orang yang di laut itu susah. Makanya orang yang mati dalam jihad fisabilillah di dalam lautan, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, hutangnya pun di Allah yang membayarnya. Tapi kalau orang yang matinya di daratan, kalau dia mati syahid, tapi kalau dia masih ada utang, ditahan dulu, jangan masuk surga dulu. Ya. Tidak boleh kalau matinya di daratan. Ini makanya penting kita mengetahui. Orang yang mati syahid pun apabila dia mempunyai sangkutan di dunia, punya hutang, itu belum masuk surga, belum. Setelah selesai baru masuk surga. Ya. Pernah ketika Umar bin Khattab dan para sahabatnya mengatakan bahwa si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Apa kata Nabi? Tidak, si fulan berada di dalam neraka. Kenapa? Sering nyolong sarung. Jarang Nabi. Nyolong selimut bakal kekembul. Bakal kekembul turu, nyolong selimut. Dia perang mati syahid, tapi berada di dalam neraka karena berurusan di dunia tadi, nyolong kekembul, ya, nyolong sarung. Padahal belum diselesaikan urusannya tadi. Berarti orang yang mati syahid apabila dia mempunyai urusan, apalagi hutang, maka selesaikanlah. Ya. Makanya kita Sohibul Musibah mengumumkan kalau saudara kita atau saudari kita ini ada hutang piutang, segera menghubungi Sohibul Musibah biar beres urusannya. Ya. Keuntungannya Bapak Hardi ini apa? Matinya pada hari Jumat. Syahidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu hari, bahkan lebih baik daripada hari raya Idul Fitri, bahkan lebih baik daripada hari raya Idul Adha. Itu hari Jumat, Pak. Ya. Makanya keistimewaan hari Jumat itu jangan kita melalaikan sholat Jumat. Ya, ada tak yang tidak gagal sholat Jumat? Ada dari sini? Masih banyak. Kate di sini, kate sini. Sano adanya, ya. Kate sini, ada sano. Ya. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan, hari Jumat Nabi Adam diturunkan, hari Jumat ada waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat juga akan terjadi hari kiamat. Ingat, hari kiamat diberitahukan pada hari Jumat, cuman tidak tahu Jumatnya Jumat kapan. Entah itu 1000 tahun yang akan datang atau 10.000 tahun yang akan datang, tidak tahu. Hanya Allah. Makanya malaikat, angin, batu itu senang dengan hari Jumat. Ya. Hari Jumat bagi orang miskin itu termasuk hari raya. Ya. Hari raya. Kalau kita orang-orang miskin, pengen jadi orang miskin, pengen dah. Tapi masuk surga duluan, pengen dah. Tidak pengen. Pengen di belakang, baik masuk surga. Kita ini kalau bisa menjadi orang kaya, masuk surga duluan. Kalau bisa, ya. Tapi apalah daya dan upaya, takdir Allah telah menentukan. Di alam rahim, ketika ibu kita mengandung 4 bulan, 4 hal telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita, tentang ajal kita,
tentang amal perbuatan kita, dan tentang apakah kita menjadi orang yang bahagia, apakah kita menjadi orang yang sengsara, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan ibu kita, dicatat. Ada seseorang yang beramal dengan amalan akhirat, rajin sholat, rajin puasa, namun takdir telah menentukan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Ada seseorang yang selalu berbuat maksiat dari muda sampai dewasa sampai tua, lalu dia melakukan amalan perbuatan akhirat, maka masuklah ia ke dalam surganya Allah Subhanahu. Berarti yang terpenting kita akhir hayat kita, akhir hidup kita. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita meminta kepada Allah agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang terpenting. 10 menit, 5 menit lagi, ya, lebih ya. Terus, memang malam Sabtu, itu malam Minggu itu ya. Dikira malam Minggu. Kalau malam Minggu aku udah ngapel aku, ya. Orang yang meninggal itu berbeda-beda, Pak. Itu sebetulnya sabab musabab saja. Ada orang yang mati ditumbur motor, ada orang yang mati di kamar mandi, ada orang mati digigit nyamuk, ada yang mati dalam tempat tidur habis kelonan dengan bini mati. Iya, nyamuk kan masih jibatu rek